Selamat datang di titik balikmu. Sebelum suara saya membawa Anda lebih jauh, saya meminta satu komitmen dari Anda. Berikan waktu 11 menit saja. Ini sepenuhnya untuk diri Anda sendiri. Cari tempat yang paling tenang. Gunakan earphone jika Anda memilikinya, karena frekuensi suara dalam video ini dirancang untuk bekerja langsung pada sistem saraf dan pikiran bawah sadar Anda. Jauhkan diri dari gangguan, redupkan lampu jika memungkinkan, dan duduklah dengan posisi yang paling nyaman. Anggap 11 menit ke depan bukan sebagai tontonan, melainkan sebagai sebuah dialog antara Anda dengan masa depan Anda. Jika Anda sudah siap, tarik napas dalam-dalam. Mari kita mulai perjalanan ini. Banyak orang datang ke video ini mencari cara untuk mendapatkan uang. Tapi di sini Anda akan menemukan sesuatu yang lebih berharga. Anda akan menemukan kembali siapa diri Anda saat semua angka itu hilang. Video yang bertajuk Dari Minus ke Miliaran. Manifesto Bangkit dari Kebangkrutan ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah peta jalan bagi Anda yang sedang tersesat di kegelapan finansial. Kita akan membedah psikologi kehancuran, strategi bertahan hidup di titik nol, hingga ritual harian yang akan menarik kelimpahan kembali ke hidup Anda. Jangan terburu-buru. Jangan melompati bagian manapun. Setiap kata di sini adalah bata yang sedang kita susun untuk membangun kembali istana yang sempat runtuh. Sekarang, kosongkan pikiran Anda. Biarkan dunia luar menghilang sejenak. Kita masuk ke dalam diri. Dengarkan suara napasmu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kamu menyadari bahwa kamu masih bernapas. Itu adalah aset pertamamu hari ini. Di dunia yang begitu berisik, di mana semua orang berteriak tentang kesuksesan, tentang pamer kemewahan, dan tentang pencapaian instan, saya ingin kamu menutup pintu itu semua. Untuk beberapa menit ke depan, tidak ada dunia luar. Hanya ada suaramu, jiwamu, dan narasi ini. Mungkin saat ini kamu sedang duduk di pojok kamar yang gelap, atau sedang berjalan kaki karena tidak punya ongkos. Atau mungkin kamu sedang menatap layar ini dengan mata yang lelah, karena baru saja kalah dalam pertaruhan hidup. Saya tahu rasanya, rasa dingin yang merayap di tulang punggung, saat kamu menyadari bahwa saldo di rekeningmu tidak cukup untuk menyambung hari esok. Rasa sesak di dada yang membuatmu ingin berteriak, tapi suaramu tertahan di tenggorokan. Mari kita lakukan ritual ini. Bayangkan semua angka-angka negatif itu, semua surat tagihan, semua tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitarmu. Kumpulkan semuanya menjadi seonggok batu hitam yang berat. Rasakan bebannya di pundakmu. Sekarang, dalam hitungan ketiga, saya ingin kamu melepaskan batu itu. 1, 2, 3. Biarkan ia jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Di sini, di detik ini, kamu tidak punya nama. Kamu tidak punya status, kamu tidak punya utang. Kamu adalah lembaran putih yang siap ditulis ulang. Kosongkan pikiranmu. Biarkan egomu mati sejenak, agar nuranimu bisa mendengar apa yang akan saya sampaikan. Kita tidak sedang membicarakan kehancuran. Kita sedang membicarakan pembersihan. Mari kita bicara tentang Elias. Dia adalah cermin dari setiap orang yang pernah berada di titik nadir. Elias pernah berdiri di puncak gedung miliknya sendiri, menatap kota dengan rasa bangga yang buta. Lalu, badai itu datang. Bukan badai alam, tapi badai keputusan yang salah, pengkhianatan, dan nasib yang berputar. Dalam hitungan bulan, istananya rata dengan tanah. Dia kehilangan segalanya. Kantor, mobil, hingga rumah tempat anak-anaknya tumbuh. Kini, Elias duduk di sebuah kontrakan sempit yang baunya lembab oleh air hujan yang merembes dari atap yang bocor. Dia menatap tangannya yang gemetar. Dia merasa seperti sampah. Dia merasa dunia telah selesai dengannya. Tapi, di tengah keheningan malam yang mencekam itu, Elias mulai mendengar suara dari reruntuhan. Reruntuhan itu tidak mengutuknya. Reruntuhan itu berbisik. Elias, selama ini tembok-tembok megahmu telah menghalangi pandanganmu terhadap bintang-bintang. Ketahuilah kawan, kebangkrutan adalah momen paling jujur dalam hidupmu. Ini adalah saat di mana topeng-topengmu
dicopot secara paksa. Teman-teman yang hanya ada saat pestamu akan lari. Orang-orang yang memujamu karena uangmu akan menghilang. Dan yang tersisa hanyalah dirimu yang sejati. Jangan kutuk reruntuhan itu. Peluklah puing-puingnya. Karena di bawah puing-puing kegagalan yang paling hancur sekalipun, selalu ada fondasi yang tidak bisa ikut hancur. Yaitu karaktermu, kecerdasanmu, dan daya juangmu. Kamu yang hari ini berada di posisi minus, sebenarnya sedang dibersihkan dari segala sesuatu yang palsu, agar kamu bisa membangun istana yang jauh lebih kokoh, yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh badai manapun lagi. Pertanyaan yang menghantuimu saat ini pasti sama. Bagaimana saya bisa melangkah jika kaki saya dirantai oleh utang? Jawabannya bukan tentang lari, tapi tentang bagaimana kamu berdiri di tempatmu sekarang dengan martabat. Strategi pertama adalah gencatan senjata mental. Berhentilah menghukum dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memperbaiki masa depan jika tanganmu sibuk mencambuk punggungmu sendiri atas kesalahan masa lalu. Maafkan dirimu hari ini, buatlah perjanjian damai dengan cermin. Strategi kedua, inventory kehidupan. Ambil secarik kertas atau gunakan ingatanmu. Tuliskan apa yang masih kamu miliki. Jangan tuliskan uang. Tuliskan keahlianmu. Apakah kamu bisa menulis? Apakah kamu pandai bicara? Apakah kamu kuat secara fisik? Apakah kamu mengerti teknologi? Di era digital ini, akses adalah mata uang baru. Jika kamu memiliki akses internet, kamu memiliki perpustakaan Alexandria di tanganmu. Kamu memiliki pasar dunia di depan matamu. Elias, mulai dari hal yang paling hina, menurut gengsinya dulu, dia mulai menawarkan jasa kecil, dia membantu tetangganya, dia menjadi perantara, dia menelan harga dirinya, bulat-bulat, dia menyadari bahwa tidak ada pekerjaan yang memalukan. Yang memalukan adalah diam dan mengemis pada nasib. Dia mengumpulkan receh demi receh dengan satu prinsip suci. Kepercayaan adalah aset terbesar. Saat kamu tidak punya uang, namamu adalah satu-satunya jaminanmu. Jika kamu berjanji, tepati. Jika kamu meminjam, kembalikan, meski dicicil dengan peluh. Integritasmu di masa sulit inilah yang akan menjadi iklan terbaikmu saat kamu sudah berada di puncak nanti. Pernahkah kamu menyadari bahwa peperangan terbesar dalam hidupmu dimenangkan atau dikalahkan dalam 120 detik pertama setelah kamu membuka mata, saat alarm berbunyi, atau saat cahaya matahari menyentuh kelopak matamu? Disitulah nasibmu ditentukan. Bagi orang yang menyerah, 2 menit pertama adalah penderitaan. Mereka akan langsung mengingat utang, mengingat kegagalan, dan ingin menarik selimut kembali untuk bersembunyi dari kenyataan. Tapi bagi sang manifesto, 2 menit itu adalah reprogramming selular. Sebelum kakimu menyentuh lantai, kuasai pikiranmu. Jangan biarkan HP-mu mendikte harimu dengan notifikasi tagihan atau berita buruk. Duduklah di pinggir tempat tidurmu, tarik napas, dan katakan pada setiap sel di tubuhmu, hari ini, saya tidak akan menjadi budak dari keadaan saya. Saya adalah arsitek dari masa depan saya. Ritual ini sederhana, tapi mematikan. Rapikan tempat tidurmu itu adalah kemenangan pertamamu hari ini. Bersihkan wajahmu seolah kamu akan bertemu dengan raja. Pakai pakaian yang paling rapi yang kamu miliki. Meskipun kamu hanya akan duduk di meja kontrakanmu untuk bekerja, mengapa? Karena energi mengikuti intensi. Jika kamu bertindak seperti orang kalah, semesta akan memperlakukanmu sebagai pecundang. Tapi, jika kamu berdiri tegak, merapikan bahumu, dan menatap hari dengan otoritas seorang pemimpin, peluang-peluang tersembunyi akan mulai menampakkan dirinya. Tuhan dan semesta tidak akan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang yang tidak bisa mengelola kekosongan dengan disiplin seorang prajurit. Kini, lihatlah dirimu di masa depan. Gunakan imajinasimu secara liar. Bayangkan hari di mana kamu tidak lagi perlu melihat harga di menu restoran. Bayangkan hari di mana kamu bisa menelepon orang tuamu dan berkata, semua sudah beres. Jangan khawatir lagi, bayangkan hari di mana angka-angka di rekeningmu berderet panjang. Bukan sebagai alat kesombongan, tapi sebagai bukti dari setiap air mata dan keringat
yang pernah jatuh di masa sulitmu ini. Uang adalah energi. Ia tidak menyukai orang yang putus asa. Ia mencintai orang yang gigih, yang memiliki tujuan jernih, dan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Perjalanan dari minus ke miliaran bukan tentang seberapa cepat kamu berlari, tapi tentang seberapa kuat kamu bertahan saat semua orang menyuruhmu berhenti. Kamu telah melewati api penempaan. Kamu telah dihancurkan menjadi debu. Dan kini kamu disusun kembali menjadi berlian yang tak tergores. Jadikan video ini sebagai manifesto pribadimu. Dengarkan, setiap kali kamu merasa ragu, jadikan kata-kata ini sebagai kompas saat kamu tersesat di tengah badai. Kamu bukan lagi orang yang sama dengan yang mengklik video ini 11 menit lalu. Kamu sudah lahir kembali. Pergilah keluar sana, tantang duniamu. Bangun kembali istanamu dari puing-puing ini, dan pastikan kali ini istanamu memiliki jendela yang luas, agar kamu bisa melihat bintang-bintang dan berbagi cahayanya dengan mereka yang masih berada di bawah. Saya Gati, dan saya tidak hanya percaya, padamu saya tahu bahwa kemenanganmu sudah tertulis. Sekarang, berdiri dan jemput nasibmu.